المقدس إلى حضرة من البغض لحضرة الشيخ فؤاد العجيل لحضرة الشيخ مصطفى المدد لحضرة الوجه أحمد بن زيد لحضرة البيت المقدم محمد بن علي وعلى حضرة الشيخ عبد منصور لحضرة الشيخ أبو بكر بن زيد لحضرة أبو ولا أفضل لحضرة أبي عمرو لحضرة الشيخ مدعو الشيخ لحضرة الشيخ أشمل أمر بك لحضرة الشيخ عبد المجيد لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتنا أن الله يعلي درجات في الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة لأنهم يرزقون العلم النافع وأما خالصا مقبولا وحسن تعليم والدلالة على الهدى والسر في ذلك وقدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا والهدى والتقوى والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدنيا من سبقنا فلتبت الفتح ربنا المجلس الرابع عشر مجلس yang ke-14 وقال رضي الله تعالى عنه berkata Syekh Jilani yaumul jumu'ati pada hari Jumat bukratan di pagi hari bil madrasah di sekolah Sidik Sabi'an Dzulqa'dah pada tanggal 7 Dzulqa'dah min sanati dari tahun 45 wa 500 tahun 545 Hijriah. Ya munafiqu jasidin wahai orang yang bermuka dua. Taharallahu azza wa jalla al-arda minka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan bumi dari kehadiranmu. Jadi orang munafik itu di sini bumi pun karena mau menerima. Kenapa munafik itu sedih panderan di pander dan pegawaian lain. Munafik pander lain, pegawaian lain. Ma yakfika nifaquka. Apakah kemunafikan engkau itu belum cukup? Artinya engkau ini sudah banyak sifat munafiknya hatta taghdabal ulama sehingga sifat munafik engkau itu ada yang suka memfitnah para ulama. Di sini orang memfitnah para ulama itu sudah ciri orang munafik. Apalagi ulama-ulama yang terdahulu, ulama saleh yang sebelum kita ada siapa melawan sidik buat juara memfitnah wal awliya, apalagi sini memfitnah para awliya Allah Ta'ala wassalihin dan memfitnah orang-orang yang salih, para ulama, para awliya dan orang-orang salih. Amun kita tidak siap melawan sini yang pengobatan sini supaya tahu benar. Anta wa ikhwanuka, bermula engkau jasidin dan kawan-kawanmu itu al-munafiquna yang bermuka dua itu mithluka sama seperti engkau juga. Bila kau tempatan berarti engkau sama juga jasidin keadaan lainnya. An-Khalibin tidak lama lagi beliau ya'kulud dinani tidak lama lagi dua ulat-ulat itu akan memakan kalian. Artinya meninggal. Jadi kita ada rasa itu meninggal. Bapak baju sempat fitnah. Ya'kulan bidani alsinatakum, sebentar lagi akan memakan oleh ulat lidah-lidah kalian yang suka ucap. Walahumakum, dan akan memakan daging-daging kalian. Karena kita nanti makan ulat. Wa taqta'ukum,
nafsahu, setelah dimakan ulat disantap habis oleh mereka ulat tadi, dan memotong-motong ulat itu akan daging engkau, dan korbe-korbe ulat itu akan daging engkau. Itu sama aja. Nah iya jadi nak pukul juga kita, tapi ada Allah Taala ayatnya. Wal arda tadummakum, dan adalah bumi pun akan menghampiri jasad kalian. Fatashabakum wa taqallubakum, bumi menghimpit dan menjepit kalian kemana kalian minta tolong. Kalau dirinya Pak masih bisa tolong, kalau kita hidup berhutang, Pak masih kita tolong, dia ada dijepit oleh bumi, digapit oleh bumi, kemana kita tolong. Makin dijepit keras oleh bumi, makin jepitannya kuat tadi, makin itu juga banyaknya fitnahnya kalian dahulu. Hidup la falaha liman la yuhsinu dhannahu billahi azza wa jalla. Tidak ada keberuntungan, la yuhsinu, yang tidak berbaik sangka billahi, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi'ibadihi sholihin, dan berbaik sangka kepada semua hamba-hambanya yang sholih. Lima la tatawadau lahum wa hum ru'asa wal umara. Mengapa jilid kalian itu tidak pernah taklid pada para ulia, para orang sholih dan para ulama tadi? Karena aulia mereka tadi, aulia dan ulama dan sholih itu ar-ru'asa'u, pemimpin di muka bumi. Ya para aulia, para ulama, para sholih, mereka itu Syekh Abdul Qadir pemimpin di muka bumi, menjadi kepala wal umar, jadi pemimpinnya, jadi khalifahnya. Man anta bil idhafati ilaihi, bihim tamturus sama'u, dengan berkat mereka si wali, si ulama, orang sholih itu tamturus sama'u, langit masih turun hujan. Apa masih ada mereka, walaupun panasnya lawas, tapi ada turun hujannya. Wa tanbutul ardu, dan dengan sebab mereka itu bumi masih ada tumbuh-tumbuhannya, walaupun sebagian tumbuhan banyak yang mati-matian, tapi masih ada lagi yang hijau-hijaunya. Kullul khalqi ra'iyatuhu, setiap makhluk itu ra'iyatuhu, ada yang mengapalainya. Jadi makhluk itu yang mengapalainya adalah aulia, ulama, dan as-sholihin. Tidak ada lagi segitu. Aulia, ulama masih ada, ulama lagi ada lagi, as-sholihin masih ada, as-sholihin lagi ada lagi. Sebagian memang bilang mungkin salah mana lagi. Ya, ulama ada lagi, aulia ada lagi, sholihin ada lagi. Al-haqqu azza wa jalla qad salimal halla wa rabata ilaihim. Kewajiban hak Allah Ta'ala atas si makhluk itu qad salimal halla, melepaskan segala kesusahan, kesulitan, wa rabata, dan terikat kuat di hati mereka para ulama, aulia, dan sholihin. Bila ada lagi mereka yang bertiga lagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi hebat, kemana menggantungkan nasib semua makhluk. Kullul khalqi ra'iyatuhu la tuza'zihu kullu wahidin kana jabali. Setiap daripada mereka tadi
Kal jabali seperti gunung kuatnya, fondasinya. Ulama masih ada, aulia masih ada, sulit masih ada, namanya gunung, fondasi masih kuat. La tuza'ziruhu wa la tuharrikuhu riyadul afati wal masaibi. Selama masih ada mereka, tidak akan membuat kegoncangan, tidak akan menggerakkan akan angin-angin penyakit-penyakit wal masaib dan angin-angin musibah. Musibah turun tapi kata riba ada tadi banyak. Belas sudah pada lagi bertiga lagi. Musibah turun banyak. La yataza'za'una min amkinatin tauhidahum wa ridhahum an maulahu. Tidak akan membuat goncang daripada suatu tempat itu tauhidahum oleh tauhidnya mereka tadi. Karena aulia tadi dan mereka yang solihin, tauhid mereka masih kuat. Kalau tauhid kita masih goncang lagi, masih kada kuat. Waridhahum dan keridhaan mereka an maulahum dari Allah Subhanahu wa taala masih kuat. Makanya mereka diturunkan macam-macam cobaan bagi ulama solihin aulia tadi, mereka kuat. Kayak aja turunnya, kayak aja yang disandang oleh mereka tetap kuat. Talibina li anfusihim wa li ghairihim, karena mereka itu menuntut mencari li anfusihim bagi diri mereka, wa li ghairihim dan melindungi bagi yang lainnya. Kita turun lawan semuanya kepada sihir turun. Tubu ila Allah Azza wa Jalla, oleh karenanya beliau bertaubatlah kalian atau kita, wa'tadiru ilaihi wa'tarafu bidunubikum, dan meminta maaf kepada Allah Ta'ala atas perbuatan-perbuatan yang memfitnah daripada ulama aulia dan sholihin. Wa'tarafu bidunubikum, dan akuilah oleh kalian dengan dosa-dosa kalian itu. Bainakum wa bainahu, antara ulama aulia sholihin dan antara Allah Subhanahu wa taala. Nantinya dengan dipertanggungjawabkan di hadapan ulamanya, di hadapan aulia, di hadapan orang sholihinnya. Ya orang sholihin, bulan bin bulan pernah memfitnah dia, apa dia memaafkan di hadapan dia. Dia para wali kiau wali siang kiau wali siang pernah memfitnah dia, dia menghalalkan ish baina aidikum law aradtum lakuntum ala ghairi ma antum alaihi. Mengapa di antara kalian itu jika kalian mengetahui antum lakuntum ala, tidak seperti semestinya yang kalian lakukan. Yang mengapik itu ucapan dengan gawian baik. Jikalau ucapan pas lawan gawian, itu termasuk orang yang solih. Ta'adabu baina yadil haqqa azza wa jalla, maka beradablah oleh kalian di sini baina yadai, di antara hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena yata'addabu sebagaimana adalah beradab man sababakum, akan orang-orang yang terdahulu daripada kalian itu. Antum makhalisun wa nisa'u bil idhafati ilaihim suja'atukum. Maka ujar beliau, sadarilah kalian ini atau engkau ini, syaja'atukum, beraninya kalian, indama ta'muruhum bihi, nubusakum, beraninya kalian menurut apa dari yang dikehendaki oleh nafsu kalian, wa ahwiyatukum, dan tabiat atau keinginan kalian itu. Wani, tapi berdasarkan
nafsu dan keinginan kaumnya. As-syuja'atu bid-dini takunu bi qada'i huquqi azza wa jalla. Bermula yang namanya berani itu ya siapa modelnya? Bidin pada masalah agama. Berani melakukan nang disuruh oleh agama, itu namanya pemberani. Contohnya sembahyang, lakas menggawi sembahyang, cepat menggawi sembahyang, itu contoh orang yang berani pada agama. Artinya agamanya di anaknya di muka. Bisa menggeserkan yang lain. Takunu fi qadhihi azza wa jalla adalah itu merupakan pelaksanaan hak azza wa jalla. Jadi dia berani tentang dunia, tapi tidak berani tentang agama. La tastahinu bi kalimati, janganlah menganggap remeh atau mengucapkan suatu kerendahan bihadi kalimatil hukama, dengan ucapan para ahli hikmah wal ulama, dan ucapan para ulama. Misalnya ulama mengucap ini yang diucapkan ulama ini berdasarkan ucapan ulama terdahulu, lalu menerangkan mereka. Janganlah engkau meremehkan. Fa inna kalamahum, maka sesungguhnya ucapan mereka itu dawaun, layaknya seperti obat. Ucapan ulama tadi mengesahkan, bisa disebutkan dalamnya ada manaqib di situ. Itu seperti layaknya obat, menceritakan, mengisahkan keadaannya dari waktu kecilnya, waktu rebunyangnya, waktu ibadahnya, sampai wafatnya. Itu seakan-akan layaknya kayak obat. Wa kalimatuhum thamaratun, pembicaraan mereka layaknya kayak buah, ada hasilnya, berfaedah. Wahyullahi azza wa jalla laisa bainakum nabiyyun mawjudun bi suratin hatta tattabi'uhu. Merupakan apa? Buah atau hasil pembicaraan mereka buah kayak buah, nang buah itu seakan-akan seperti wahyu yang turun dari Allah Ta'ala. Karena di hadapan kalian itu tidak ada lagi yang diutus. Zaman kita Nabi tidak ada lagi. Gantiannya Nabi ya aulia ulama soleh. Gantian lagi Nabi yang diutus tidak ada lagi. Misalnya kita dihidupkan pada zaman dulu, istilah kita melihat Nabi diutus masalah, tapi kita tidak hidupkan Nabi bisuratin hatta tabi'uhu. Tapi apa ujar beliau? Fa idza tabi'tum al-muttabi'ina lin-nabi sallallahu alaihi wasallam al-haqiqin bi atba'ihi, maka jangan mengikuti para atau ucapan mereka, maka sama mengikuti dengan ucapan Nabi, sama mengikuti dengan perbuatan Nabi. Al-muhaqqiqin, dan mereka itu dengan sebenarnya bi asba'ihi, dan mereka mengikut makaya Nabi buat. Saya tidak tersalah. Faka'annama qad ittabi'tumuhu wa idza ra'aytumuhu faka'annakum qad ra'aytumuhu. Ishibul ulama, oleh karenanya dekatilah, parakilah al ulama, akan para ulama itu. Ulama yang mana? Al-muttaqina, ulama yang bertakwa. Dekati di sini para ki. Fa inna suhbatahu, maka sesungguhnya
dengan berdekat dengan mereka itu lahum barakatun alaikum, akan membawa berkah bagi kalian atau atas kalian. Mendekati para ulama dan bertakwa menjadi berkah atas kalian, berkah waktu, berkah harta, berkah amal, banyak berkahnya. Wala tashabul ulama alladzina la ya'maluna bi'ilmihim. Nasihat saya pokok terjelas. Janganlah mendekati ulama alladzina, yang mereka itu la ya'maluna, tidak mengamalkan bi'ilmihim, dengan ilmu mereka. Tidak sudah mana guru apa itu saya mau jalanin hidup sini mana tuh sini kita kurang sini. La tashabul ulama alladzina la ya'maluna bi'ilmihim. Sudah jelas. Fa inna suhbatakum lahum, karena maka sesungguhnya mendekatnya kalian dengan mereka dan tidak mengamalkan dengan ilmunya itu, lahum syukmun alaikum, adalah menjadi apa? Menjadi celaan atas kalian. Menjadi celaan atas kalian, artinya tidak ada berfaedah. Idza sahibta man huwa akbaru minka bittaqwa wal ilma, kanat sahibtuka sahibatka lahu barakatun alaik. Apabila sendiri engkau itu berteman berdekat kepada orang yang lebih tua daripada engkau, takwanya, artinya yang sudah lama bertakwanya, engkau berdekat dengan mereka tadi, dan yang lebih tua wal ilma, akan ilmunya, artinya orang yang sudah dapat ilmu dan takwanya kuat. Karena sahibatka adalah teman bertemannya engkau, berdekatnya engkau itu, lahu baginya barakatun alaika, menjadi berkah juga atas engkau. Faidah. Wa idza sahibta man huwa akbaru minka bisinni wala taqwa lahu wala ilma lahu, kana suhbatuka lahu syukman alaika. Apabila engkau berdekat dengan orang yang lebih tua daripada engkau bisinni umurnya, wala taqwa, tapi orang itu tidak ada takwanya, lahu bagi seseorang, wala ilma lahu, dan tidak ada punya ilmu baginya. Karena sahibtuka, karena sohbatuka adalah berdekatnya kau itu dengannya, syukman alaika, menjadi celaan atas engkau itu. Artinya tidak ada faedah, tinggal pilih aja lagi. Insya Allah ada jalan. I'mal lillah, ujar beliau, benar-benarlah beramal karena Allah Ta'ala. Wala ta'mal li ghairihi, bukan karena sesuatu selain dia. Maksudnya para pasri banyak karena Allah, ya, untuk ilmu lillah, beramal lillah, berwirid lillah, apalagi zakat fitrah lillah, dan lain-lain. Utruk lahu wala tatruk li ghairihi, tinggalkanlah baginya dan bukan karena Allah Ta'ala. Wala tatruk li ghairihi, al-amalu li ghairihi kufrun, bermula ujar beliau, beramal bukan selain karena Allah Ta'ala itu kufrun, merupakan kufur. Wa tarku li ghairihi riya'un, meninggalkan sesuatu karena selain dia adalah riya. Ya Allah, man
siapa yang tidak mengetahui hal-hal yang ini, lalu beramal tidak seperti yang dianjurkan, bahwa bihausin, maka dia merupakan berada dalam suatu kegelisahan dan yang ada dalam menjaminnya. Al-Qaribi, tidak lama lagi dan beliau ya'til mautu, datanglah kematian itu, yang ta'u hausuka, yang akan memutuskan segala macam kelezatan engkau. Karena mati itu memutuskan kelezatan, perasaan habis, ya bang, yang dirasa ketika meninggal itu ada lagi, apa habis ada lagi, itu bang udah, yang tahu haus apa, orang yang sudah suka berkelima dengan dunia, namun kalau tahu mati itu kena-kena aja hatinya. Sudah tergiur dengan dunia itu sudah banyak kuliah macam-macam, dan dia belinya tuh anak tuh mati itu kena-kena aja dulu, tapi sudah kadang-kadang sudah anak tua. Dia tuh ya jangan kita nama tuh kalau mati kena-kena aja, ya Allah sudah belum nato ya. Misalnya pencarian yang tahu susahnya, ada denang sandet, lalu di hati jangan awal kayak gitu terus ya. Sampai bilang sampai kapannya. Wasil Rabbaka azza wa jalla. Wasil artinya selalu engkau berhubungan dengan Tuhanmu azza wa jalla, kapan saja, waktu apa saja. Waktu sembahyang kita berhubungan dengan Allah Ta'ala, puasa berhubungan dengan Allah Ta'ala, sudah timbul ada waktunya, waqati ghairahu, dan putuskan hubungan selain dari Allah Ta'ala bila sudah tiba waktunya. Pun sudah habis hubungan dengan Allah Ta'ala, habis waktunya, silakan hubungan orang lain. Min haitsu qalbaka, itu pun menurut hatimu sendiri. Apabila hatimu hendak berhubungan dengan Allah Ta'ala, maka kerjakanlah apa yang diperintahkannya. Bilanya hati kita sudah tidak mau lagi mengerjakan yang diperintahkan Allah Ta'ala, berarti hubungan kita dengan Allah Ta'ala sudah retak, sudah lepas, sudah retak mulai memarahkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silul ladzi bainakum wa baina rabbikum tas'ad. Ujar Nabi, hubungkanlah dirimu dengan Tuhanmu. Hubungkanlah dirimu dengan Tuhanmu, maka engkau akan berbahagia. Nabi juga ucap, bila yang hubungan bagus dengan Allah Ta'ala, maka niscaya, ujar Nabi, hubunganmu, artinya engkau akan berbahagia. Sudah Nabi bocah, jangan bocah, niscaya kabur. Ini hubungan Allah Ta'ala ini sulit. Hubungan Allah Ta'ala ini merasa berat. Hubungan Allah Ta'ala ini banyak yang lain-lain. Sawfu ma bainakum wa baina rabbikum azza wa jalla bihifzi qulubis shalihin. Ya gulam, wahai muridku Syaikhul Jilani, in wajadta indaka, jika engkau menemukan di sisimu tafriqatan, ada perbeda-bedaan,
bainal ghani wal fakiri, antara orang kaya dan orang non fakir. Inda iqbalihim, ketika menyambut mereka, alaika atas engkau, fala halaka, maka tidak akan engkau mendapat keberuntungan. Kalau kita beda sambutan dengan orang kaya dengan orang non fakir. Orang kaya dibukai lawang bedul, orang fakir disuruh buka lawang bedul, suruh buka lawang serotan. Orang kaya diadakan sandalnya, orang fakir disuruh mantap sandal serongan. Itu aja Syaikhul Mujahid, tidak ada keberuntungan bagi engkau, dan ada membeda-bedakan itu. Manusia sama aja, dia masuk dalam kubur juga, ya. Akan masuk dalam sumur, manusia meninggal dengan masuk dalam kubur juga. Akrimil fuqara as-suba, muliakanlah atau hormatilah orang-orang fakir yang mereka itu banyakannya banyak. Wa tabarraka bihim wa biliqaihim, selain memuliakan atau menghormati mereka, carilah keberkahan di antara mereka, karena di antara doa orang fakir itu bisa kabul. Jangan dilihat keadaan awaknya, jangan lihat keadaan bajunya macam ini. Wabil qaihim, dan dengan bertemunya menemui mereka, wal julusi ma'hum, dan menggaulinya dengan mereka, bergaul dengan mereka fakir tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fuqara'u as-suqatu yulasau rahmani yaumal qiyamah. Ujar Nabi kita, orang-orang yang fakir dan mereka itu sabar adalah menjadi pendamping Allah Ta'ala yang bernama Ar-Rahman yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Julasau al-yawma biqulubihim wadan bi ajsadihim, dan mereka itu telah menjadi pendampingnya Allah Ta'ala dengan hati mereka. Hati mereka tahan, walaupun jasad mereka tadi berlainan, tapi hati mereka tahan, teguh. Humul ladzi zahadat qulubuhum di dunia, mereka yang fakir tadi adalah kelak jasad mereka pun akan bersamanya. Hati mereka zuhud terhadap dunia dan berpaling daripada perhiasannya. Orang fakir tidak selipatkan Allah Ta'ala dari apa? Perhiasan dunia. Allah Ta'ala menciptakan, ada yang fakir sudah perjanjiannya, ada yang sederhana sudah perjanjiannya, ada yang nyaman sudah perjanjiannya. Tapi ya Allah Ta'ala, wahai bulan kau hidup, perjanjian kau dijanjikan hidupkan dalam keadaan nyaman. Apabila engkau hidup dalam keadaan nyaman, maka jangan lupa yang lain. Bisa kita pesannya. Biasa itu pesannya, tapi sudah hidup manusia tadi. Kadang-kadang lagi pesan langsung tinggal tadi. Tapi yang kadang-kadang lagi lawan yang lain. Waqtaru fuqarahum ala ghinahum wa sabaru alaihi falamma tamma lahum hadha qatabtumul akhirata wa uridat nafsaha alaiha. Mereka itu memilih ketika dihidupkan oleh Allah Ta'ala, faqrahum, memilih atas apa?
fakir. Misalnya sudah perjanjian, wahai fulan bin fulan, kau hidup, aku hidupkan engkau dalam keadaan fakir, maka mereka memilih yang fakir tadi. Ala ghinarum, atas kehidupan yang nyaman itu, wasabur alaihi, karena mereka maha qani dan mereka kawat menghadapinya, alaihi, atas hidupnya. Falamma tamma lahum, manakala sudah sempurna bagi mereka kehidupannya tadi di dunia, sudah menjumpa dunia, hada khadabtumul akhirata, inilah yang sudah kalian jadikan di alam sebelumnya. Nah, nantinya di alam akhirat kalian akan menemukan balasannya. Dan siapa balasannya? Allah Ta'ala nyaman. Makanya orang fakir itu terdahulu masuk surga. Kalau kita ada anak fakir, lagi pakai harta, lagi miskin harta, mau pada kita ini, karena kita tuh nyaman terus. Tapi katakan karena Allah. Wadaru zuhura qulubuhum ilaiha wa harabu minha hayal min haqqi azza wa jalla fastaqalu. Jadi orang fakir nanti yang berhadapan di hadapan Allah Ta'ala, hayal min haqqi, mereka itu merasa malu, merasa sopan. Kenapa merasa sopannya? Rasa ada itu berhadapan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa waqafu ma'a ghairihi wa sakaru ila al-hubbi wastaqnasu bihi. Qulubuhum indana wa himamuhum indana wa ma'anihim indana. Kata Syekhul Abdul Jalani, adalah mereka-mereka yang diciptakan Allah Ta'ala, tidak mereka itu fakir. Hati-hati mereka dan kecintaan mereka dan maksud mereka itu adalah sama. Al-babuhum indana dunya wal akhirah. Idza tamma hadza lil qawmi la yallahu indana dunya wal akhirah. Jika benar mereka hadapi dunia, yaitu mereka hal-hal yang biasa saja. Fakir sudah tahu bahwasanya ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in kana lahum aqsamu min ad-dunya aradahum ila. Jikalau adalah bagi mereka orang fakir tadi mendapat bahagia yang sudah ditentukan Allah Ta'ala bagi mereka, radahum ila niscaya adalah mereka itu menerima dengan apa sesuai keinginan mereka itu. Misalnya ada bagian mereka diambil mereka karena sesuai keinginan mereka. Orang pakai pekerjaan yang betul, nang barinya pada sesuai misalnya diterimanya, tapi diterimanya tadi ikhlas saja menerimanya. Nah itulah bahagia mereka, katanya tadi. Karena memang cari macam-macam, tapi memang sudah kurang tahu perhitungan, jadi hitungnya yang sesuainya. Ada sesuai ini jangan apa sesuai. Aku lawas semuanya. Kayak gini hasil namanya, nilai apanya, penghasilannya. Sudah maka itu hajarnya, tekanannya. Kaila yudil ilma wassabiqata wal qudha fa yasiru adaba. Kemudian jadi bermula. Nah, adalah para aulia, para ulama tadi. Yubadil ilma wassabiqata wal qudha fa yasiru adaba ma'ilillah. Mereka ulama, aulia, soleh tadi. Mereka itu memperbagusi adab mereka. Ma'ilillah, berserta ilmu yang mereka hasilkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka memandang adab nomor satu,
semua keputusan Allah Ta'ala wa qadrihi dan ketentuannya. Wa yatanawaluna ma ya'tuna ala qadri zulmi. Mereka itu mengambil apa yang diberikan Allah Ta'ala atas jalan yang diterima mereka. La binafsin, bukan menerima mereka dengan tujuan keinginan nafsu, wa hawa dan hawa nafsunya, wa iradati dan dengan kehendaknya. Kalau kita menerima sesuatu diberikan Allah Ta'ala yang ini, nafsu hendak lebih pada itu lagi, hawa keinginan hendak lebih pada itu lagi. Mahfuzun indahu, hukum zahiru bermula hukum yang sudah mereka tentukan, mahfuzun terpelihara indahu di sisi mereka itu. Para awliya, para ulama dari mereka, hukum Allah Ta'ala tetap mereka menjaga bijamil ahwali pada semua keadaan. Kadang ambil terus itu ada, kadang jemput pada itu ada. La yabkhaluna al-khalqi bi dunya. Mereka ulama aulia tadi solihin tidak pernah merasa bakhil atas makhluk di dunia, dalam hidup di dunia. Walau qaddaru qurbahum kulluhum min al-haqqi azza wa jalla, walaupun sekalipun mereka itu sudah ditentukan Allah Ta'ala, rezeki mereka juga kulluhum yang diberikan Allah Ta'ala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah rezeki mereka. Mereka bayangkan, mereka yakin ada gantiannya. So, kita membayangkan di hati asal barat, karena mungkin bisa ada gantiannya. Rumah kita, jalan kita. La yabqa li syai'in min al-khalqati wal muhammudizati fi qulubihim waznu dirati. Tidaklah tersisa di hati mereka itu keinginan-keinginan semua makhluk dan apa-apa yang terjadi di hati mereka aulia solihin dan ulama tadi, setimbang sebiji sesawi pun di hati mereka ada menyimpan sedikit, menyimpan walaupun sebiji sesawi pun di dunia di hati mereka. Madamat ma'adunya pala itisolaka bil akhirat. Insyaallah wajilani, selama hati engkau itu bergantung menuhankan dunia, pala itisolak, maka tidak akan mungkin berhubungan bagi engkau bil akhirat, dengan negeri akhirat. Nabi susah kesini menghubungkan negeri akhirat selama diri engkau itu masih menuhankan dunia engkau. Wa ma dumta ma kharafa la ittisala laka bil maula. Dan selama engkau bersama yang lain selain Allah, keinginan engkau menuhankan dunia tadi, pala ittisala, maka tidak ada hubungannya bagi engkau bil maula, dengan Tuhan engkau. Kun amilan, pesan sini, jadilah orang yang beramal secara ikhlas. La tatajah, janganlah seperti orang yang pura-pura bodoh. Anta mimman adallahu ala ilmi min jumlatin muwasilati haqqi azza wa jalla, antuwasilal fuqara'a bi syai'in min malika. Termasuk daripada engkau sini yang berpura-pura bodoh tadi, engkau itu mau berhubungan orang fakir, kemudian dengan sesuatu engkau min malika, terasa berat engkau memberikannya, terasa berat engkau memberikannya. Amalita, apakah engkau tidak mengetahui setiap pemberian engkau itu ma'al haqi, yang dilandasi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa ghaniyun karimun,
Dialah Allah Ta'ala yang juga memberikan kepada engkau. Karena Allah Ta'ala memberikan kepada engkau, niscaya ditambah-tambah. Karena apa? Wa ghaniyun karimun, dialah Allah yang maha kaya dan maha pemurah. Tunfik kontratan yuktika baharan di dunia. Engkau berikan saja satu titik, engkau berikan satu titik baik. Yuktika niscaya Allah Ta'ala berikan lawan engkau baharan satu lautan di dunia, di dalam dunia. Saja membiasakan. Wa bil akhirati, balasan di akhirat. Yuwafika ajraka, disempurnakan akan ganjaran pahala bagi engkau. Wa thawabaka, dan pahalanya berikan kepada engkau. Jadi memberikan sedikit saja, memberi sedikit, sama Allah akan memberikan lawan engkau satu lautan yang ada di dunia. Lautan luas, luas pada sungai lagi, luas pada danau lagi. Lautan luar ada tepinya lagi. Sungai ada tepinya, selat ada tepinya, danau ada tepinya, lautan ada tepinya. Nah, semuanya. Ya qaumi idza amiltumul haqqa azza. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala. Meski kita dilaksanakan Allah Ta'ala di Madinah Surah Khotimah, tidak baca pada Surah Khotimah, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah dalam surga Firdausnya. Mudah-mudahan kita tidak menggantikan Allah subhanahu pada Zahir makanan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajat Nabi Al-Fatihah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah.